Kali ini kita akan mungkin membahas, seputar desain ya, dengan santai saja ya, tidak terlalu teoritis atau gimana, yang penting, saya teh mau nge-share apa yang saya bisa ya mengenai desain dari nol ya, dari nol, agar mungkin bro-bro ini atau teman-teman ini lagi pengen paham mengenai desain, pengen bisa desain lah ya, khususnya untuk mungkin ini yang lihat anak-anak SMK, yang kuliah atau yang umum ya, boleh nongkrongin channel ini ya, kita ngobrol aja, kita ngobrol santai ya mengenai cara mengenal desain dari nol gitu ya. Oke, lanjut. Oke, pertama, ini saya udah kasih catatan juga ya mengenai desain itu sendiri. Jadi intinya ya teman-teman, kalau ingin belajar desain itu sebenarnya tidak harus jago gambar ya, nggak harus ya, karena kan desain tuh wah harus bisa gambar, harus bisa bikin animasi yang keren gitu ya, nggak usah sih. Ya sebenarnya mah dari kata desain itu kan sendiri itu apa ya, desain itu kan menata ya, menata dari tampilan, berkomunikasi sebenarnya mah ya, kalau kalau Bro atau kalau teman-teman tahu jurusan DKV ya, nah itu desain itu sebenarnya berkomunikasi ya. Jadi desain ini menurut catatan ya yang saya, buat sini ya. Di desain itu sebenarnya estetika ya. Bukan estetika, itu lebih ke komunikasi, tapi dia itu mempunyai estetika untuk mempermudah audiens, paham dengan, apa yang akan kita sampaikan dengan desain gitu ya. Jadi kan kalau teman-teman, kalau Bro lihat desain itu kan, wah ada yang, misalkan poster ya, ada yang ramai gitu, ada yang kompleks, ada yang bagus, yang mungkin nanti ini saya tampilkan slide-nya ya. Sebenarnya itu tidak salah juga ya, tidak bagus atau jelek juga, itu semua tergantung dengan kebutuhannya ya, kalau teman-teman ingin, paham dari desain itu ya. Jadi di sini desain itu tidak harus ramai, tidak harus rame lahnya, wah, banyak objek-objeknya misalkan poster gitu ya di sini ya, misalkan poster, terus banyak objeknya atau apa, tidak harus ya. Yang penting desain itu fokus ke pesannya, pesan yang akan kita sampaikan. Ya tadi ya balik lagi ya, desain itu sebenarnya menata ruang, kalau kalau bagi saya ya yang sudah kurang lebih 8 tahun lebih ya mengenal desain, bahkan dari SMK ya saya. Desain itu memang fokusnya untuk menata menata tampilan, bagi saya dia itu menata tampilan, menata pesan dengan estetika, bagi saya gitu. Nah, kalau masalah keren, bagusnya gimana? Ya, itu nilai plusnya gitu kan. Jadi masing-masing kreator itu memiliki stylenya, tersendiri gitu, beda-beda. Contoh saja, stylenya tahu kan teman-teman mangaka itu ya, mangaka itu kayak Oda Sensei, Masashi Kishimoto, kan itu kan art. Dia memiliki pesan desain tersendiri ya. Jadi beda gambarannya dengan, contoh saja dengan Boruto ya, Boruto sekarang sama Oda, kok Oda ya, Masashi Kishimoto, apa teh, poho deui euy, mun ngalanjutkeun Boruto teh ngagambarnya. Nah itulah nya, kan pasti beda ya style-nya. Nah itu dari kreatornya itu punya style dan pesan tersendiri ya, walaupun tujuannya sama. Nah sebenarnya ada beberapa, eee, apa ya, disebut kalau di kurikulum mah ya, ada dasar-dasar yang harus Bro-bro ini tahu ya, harus teman-teman ini tahu, yaitu mengenai satu tipografi. Ini sini ditampilkan slide-nya. Jadi tipografi ini kenapa harus tahu? Karena ini mengenai teks. Karena kalau ini saya contoh ambilnya desain ke DKV ya. Kalau di DKV itu ada namanya tipografi gitu ya. Sebenarnya dunia desain juga sama lah ya. Tapi saya contohkan, untuk misalkan untuk Pro yang dari awam, itu ada namanya tipografi ya. Terus ada namanya warna. Nih, warna udah tahu lah ya. Kalau, tipografi tadi itu font, jadi jenis font ya. Lanjut ada namanya layout, komposisi ya, ini coba disebutkan dulu. Ada namanya visual balance ya. Coba kita bahas-bahas, yang pertama.
Yang pertama itu tipografi ya. Jadi misalkan poster, banner itu kan biasanya suka ada teks yang besar gitu ya, menampilkan, wah, selamat hari raya misalkan, wah diskon 50%. Itu kan biasanya tipografi yang memang didesain sedemikian rupa dengan estetika yang sesuai kebutuhannya. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menampilkan, isi dan maksud konten ya, mengenai tulisan tipografi ini. Nah, di sini si tipografi ini memiliki dua mode atau dua jenis. Ada namanya sans serif dan serif. Pasti tahu font lah ya. Font itu kan ada berbagai style ya dan jenis. Kalau font misalkan pernah lihat nama fontnya Arial ya, Times New Roman ya, biasanya itu propernya itu buat laporan ya, makalah, skripsi kan itu agak formal dan kaku ya, kesannya gitu ya. Nah itu font namanya. Terus apa lagi? Century Gothic, Monsterate kalau nggak salah nama fontnya itu kan agak modern, nah itu sebutnya sans serif. Kalau Times New Roman ya itu disebutnya serif. Terus apa lagi? Ya untuk kalau di sini untuk judul ya, untuk teks, deskripsi, yaitu tipografi biasanya digunakan. Secara pemahaman dasar dari nolnya ya. Jadi kita udah tahu. Ada lagi warna, ya warna mah bro-bro juga udah tahu lah ya penggunaan warna gitu. Tapi untuk memahami desain itu tidak boleh sembarang memakai warna ya. Kalau kita ingin menyampaikan suatu pesan dengan warna ya di dalam desain itu ya. Misalkan kita ingin membuat suatu poster deh ya. Poster itu untuk anak-anak. Kan anak-anak itu kan happy ya, biasanya bukan happy. Lebih ke childish ya, desainnya itu lebih ke untuk ramah dan ceria ya. Efeknya teman-teman teh membuat poster dengan warna merah yang mengerikan gitu, horor kan. Jadi gak nyambung ya. Sebenarnya warna merah juga gak apa-apa, asalkan kita bisa mengolah pesannya itu yang cocok untuk anak-anak. Tapi kan biasanya untuk anak-anak kan warnanya itu, nih teman-teman bisa searching ya, warnanya itu pastel gitu ya, yang ramah gitu ya, yang tidak terlalu kontras. Itu biasanya digunakan cocok untuk kids gitu ya, untuk desain anak-anak. Jadi harus sesuai juga warna juga. Ya pakailah warna-warna misalkan warna pink, warna biru atau pelangi yang cocok gitu ya. Harus diolah juga gitu. Jadi jangan sembarangan itu menggunakan warna. Kalau kita memang ingin menggunakan secara prinsip desain ya. Tapi kalau kesannya desain teh kaku ya enggak sih. Sebenarnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, makanya saya suka desain itu karena dia fleksibel gitu. Mengolah dari yang formal jadi bisa kita ubah menjadi santai atau chill gitu ya. Nah, itu warna. Jadi kalau warna itu ada juga namanya filosofi ya atau psikologinya ya. Merah misalkan danger, hijau aman ya, teman-teman boleh searching lah ya, atau nanti ditampilkan di sini tentang warna. Biru Pocari Sweat atau apa ya, orange, Shopee enggak ya, itu tuh cuma contoh ya. Nah, itu banyaklah filosofi warna, bisa teman-teman lihat nanti di Google sendiri. Ada lagi, lanjut ya, ke layout dan komposisi. Ya. Di layout ini lebih disebut tata letak ya, tata letak. Tata letak kayak gimana ya? Kita meletakkan barang gitu, menyusun barang, itu kan tata letak. Nah, di desain itu kita harus tahu tata letaknya. Contoh lagi kita bahas ke kasus poster lagi ya. Kita menempatkan logo. Biasanya kan logo kalau di poster di mana? Kan di atas ya. Nggak mungkin ada poster di bawah, di pojok bawah, misalkan bawah kanan gitu ya. Kecil deh agak kelihatan gitu ya. Harus ada ini ya aturannya gitu ya. Terus untuk title-nya, untuk kontennya, untuk gambarnya kan biasanya ditata dengan baik. Bukan baik sih, tapi dengan balance yang benar gitu ya. Dan bukan benar juga ya kalau di desain. Yang memang bisa terbaca lah ya. Lagi-lagi kalau di desain itu sebenarnya tidak ada yang bagus dan jelek ya. Kalau menurut saya yang sudah tahu desain gitu ya. Yang sudah paham gitu ya.
Karena desain itu balik lagi sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Di sini ada layout-nya itu ada namanya grid, misalkan rules, ya udah ada apa, eee, bukan batas sih, jaraknya gitu kan, jaraknya, terus ukurannya, ruangnya, spasinya gitu kan. Terus ada lagi di layout itu namanya hierarki. Ya hierarki itu kayak misalkan Bro pas lihat suatu konten itu fokusnya kemana ya, misalkan. Misalkan, eee, untuk film deh ya, untuk film pasti kan fokusnya biasanya ke si gambar atau deskripsi poster film itu ya. Misalkan, tentang apa ya, kalau sekarang Jumbo deh ya, biasanya kan fokusnya ke Jumbo dulu ya, ke animasinya lalu ke title. Itu hierarkinya itu bisa disebut yang pertama kali audiens melihatnya kemana dulu, itu namanya hierarki gitu ya. Hierarki itu kan kalau secara struktur mah ya di organisasi mah dari atas ke bawah gitu ya, dari hierarkinya. Atau gini deh, coba teman-teman pernah lihat, konten untuk promosi sepatu gitu ya, kan hierarkinya itu pasti ke sepatu dulu, title, deskripsi, harga gitu kan, biasanya gitu. Itu namanya hierarki ya. Selanjutnya ada yang disebut, nah tadi layout ya, sekarang ada yang disebut visual balance ya. Jadi balance itu keseimbangan ya mengenai gimana ya disebutnya ya? Ya tadi ya, misalkan contohnya poster atau konten untuk anak ya. Jadi, eee, kita kalau ingin belajar desain itu harus memiliki sense of art-nya yang bukan sensitif ya, yang paham gitulah ya. Misalkan untuk anak-anak harus balance kontennya, jadi harus konsisten gitu. Udah we semua untuk childish konsepnya. Jangan sampai kontennya untuk anak-anak ya, tapi di bawahnya agak formal gitu, itu jadi nggak konsisten dan nggak balance. Terus ada lagi mengenai jarak ya, ukuran, kontras gitu kan. Kalau kontras ini mungkin, teman-teman kalau tahu Photoshop ya, Photoshop itu editing-nya jadi walaupun masih awam nggak apa-apa lah ya, nanti di Photoshop teman-teman bisa gini deh, teman-teman suka ngedit gak ya, ngedit, gambar gitu ya, ngedit gambar misalkan, wah kenapa bangetnya hidung sekali atau hitam sekali gitu ya. Ah, coba ini, wajahnya sangat hurung kalau kalau di Sunda tuh hurung tuh menyala gitu ya. Terlalu brightness ya, terlalu light in the dark misalkan ya. Ya tinggal kita sesuaikan kontrasnya, pencahayaannya gitu ya. Atau gini deh teman-teman atau Bro pernah, ngedit pakai Lightroom ya. Nah itu. Nah seperti itulah ya kontrasnya gitu. Eee, adjustment layout adjustment, brightness, sharpness gitu ya. Itu balance-nya, visual balance ya. Nah, jadi udah tahu ya, yang dari nol siapapun itu latar belakang Bro atau teman-teman. Jadi coba kita rangkum sedikit. Nah, tadi ada namanya tipografi ya yang harus kita paham, warna, nah, terus apa lagi? Layout, terus visual balance itu. Oke lah ya, oke lah. Lanjut ya. Terus kalau teman-teman, kalau bro ya, saya panggil bro aja lah ya, biar nyantuy ini mah bahasa obrolan gitu ya. Kalau udah tahu dan udah paham, nah lanjut untuk mengerjakan membuat kontennya itu harus pakai tools. Tahu tools itu kalau bahasa Inggris kan alat gitu ya. Toolsnya itu beragam ya, ada tools desain maksudnya ya. Tools desainnya itu bisa pakai HP ya, bisa pakai komputer ya, bisa. Maksudnya app ya, ada software, ada app gitu ya. Banyak sesuai dengan kebutuhan. Kalau teman-teman memang mau belajar dari awal ya, bisa pakai software, bukan software apps aja ya, seperti Canva ya. Canva di sini ya. Atau Canva di sini ya, di dalam. Canva kenapa? Karena itu agak mudah ya, terbilang agak mudah dan hanya mainnya itu drag and drop saja ya, dan bisa teman-teman custom ya. Jadi teman-teman bisa melihat di situ, belajar membuat layout, membuat misalkan menu, poster, custom logo ya, bukan logo dari awal ya. Ini hanya pembelajarannya. Untuk pemula bisa pakai Canva. Ada lagi ya yang memang kalau teman-teman udah mahir, udah profesional, lanjut ke namanya software desain di komputer ya, banyak.
ada Corel Draw ya, ada apalagi ya di sinilah, ada Photoshop, ada Affinity ya, apalagi ada mungkin kalau 3D ya, kalau 3D design teman-teman mau dimensinya 3D ada nih Blender ini ya. Itu untuk tools-nya ya. Itu banyak ya. Tools-tools ini selain disebutkan Canva ya, memang perlu latihan dan referensi yang banyak ya untuk bisa paham desain ya. Jadi kalau paham juga, kalau tidak menguasai software-nya itu kurang ya, karena harus memahami juga software-nya, khususnya untuk software desain profesional disebutnya. Kalau Canva sih profesional apa enggak ya? Ya Canva bisa juga sih digunakan untuk ranah yang profesional, cuman kalau pribadi saya itu lebih ke shortcut aja sih, jalan pintas, misalkan lagi mepet kenakan Canva itu cek gitu ya, langsung set 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 ya di-upload gitu ya. Nah itu saja ya, mungkin Bro dari paham desain atau mengenal desain dari nol ya, dari sesi materi ini. Jadi di sini saya tidak secara detail membahas Canva-nya, Corel-nya, AI-nya, Blender-nya. Nanti di topik yang lain aja. Yang penting teman-teman atau Bro ini paham mengenai desain itu seperti apa. Ya, jadi rangkum lagi ya biar teman-teman lebih mantap ya pemahamannya. Sebenarnya desain itu adalah bagaimana kita berkomunikasi menggunakan suatu visual ya, menggunakan suatu item-item visual seperti warna, teks, gambar, dan yang lain. Tujuannya untuk mempermudah komunikasi kepada audiens. Itu aja. Kita komunikasi memakai estetika yang tujuannya untuk mempermudah audiens menerima pesan gitu. Kalau bahasa saya mah gitulah ya, tidak terlalu teoritis, takutnya teman-teman tidak paham ya. Tapi saya yakin kalian mah paham lah. Itu saja ya Bro dari obrolan santai saja ya, obrolan santai mengenai desain itu sendiri ya. Di konten selanjutnya nanti coba saya akan bahas mengenai detailnya, mungkin dari softwarenya sama penerapan lainnya lah ya, implementasinya dan praktek bagaimana membuat desain yang keren, modern, dan apa ya, mudah dibaca oleh audiens ya. Pesannya mudah dibaca oleh audiens sudah ya. Ya itu saja ya Bro ya untuk materi dan konten kali ini. Thank you very much. Bye.